Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Melayani dengan kerendahan hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita membaca konteks firman Tuhan ini, berbicara tentang para murid Yesus yang bertengkar, tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Perdebatan ini adalah perdebatan para murid yang menginginkan kedudukan terbesar di antara mereka. Perdebatan mereka ini seperti sifat manusia yang jatuh dalam dosa, yang punya ambisi terbesar untuk menambahkan yang namanya kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena perdebatan mereka inilah, maka Yesus menegur mereka. Yesus menegur cara berpikir mereka. Yesus menegur sikap mereka ini. Dan Yesus menegur dengan cara membalikkan cara berpikir mereka dengan memberikan contoh langsung kepada mereka. Yesus membawa seorang anak kecil seperti firman Tuhan yang kita baca tadi dan berkata kepada mereka, siapa yang menyambut anak itu dalam nama Yesus, sama juga mereka menyambut Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Yesus harus menjadikan anak kecil sebagai contoh bagi para murid? Karena anak-anak dalam budaya Yunani kuno dianggap sebagai tidak memiliki kedudukan apa-apa, dan melalui anak kecil juga Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa dari anak kecil ini mereka harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari anak kecil ini Yesus mengajarkan bahwa bukan hal duniawi ambisi yang dicari di dalam kerajaan surga. Bukanlah kedudukan atau kekuasaan yang dicari dalam kerajaan surga, tetapi sikap rendah hati. Matthew Henry berkata bahwa menjadikan anak kecil ini sebagai contoh, Yesus mau menunjukkan bahwa biarlah mereka memiliki tabiat anak ini, yaitu rendah hati, tenang, damai. Biarlah mereka tidak menambahkan kemegahan dunia atau kebesaran atau jabatan tinggi, tetapi mati akan hal-hal tersebut seperti anak kecil ini. Biarlah mereka tidak lagi menaruh dendam terhadap pesaing mereka punya sikap seperti anak kecil ini. Biarlah mereka bersedia untuk menjadi yang terkecil, supaya bisa menjadi lebih berguna dan bisa merendahkan diri untuk melakukan tugas sederhana demi suatu kebaikan. Jadi Yesus menjadikan contoh anak kecil ini agar ada sikap rendah hati di dalam mereka melakukan pelayanan. Bukan ambisi pribadi, bukan mencari keuntungan, bukan untuk kekuasaan atau kedudukan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sikap para murid ini menjadi contoh bahwa di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengikuti Yesus, sikap rendah hati yang penting. Bukan ambisi pribadi mendambahkan hal-hal duniawi atau kedudukan. Dalam pelayanan, sikap rendah hati harus ditunjukkan, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yesus mengajarkan ini bagi kita bahwa pelayanan yang sejati adalah melayani tanpa mengharapkan sesuatu. Pelayanan yang sejati bukan untuk mendapatkan imbalan, tetapi karena Kristus telah lebih dahulu melayani kita. Oleh karena itu harus dengan penuh sukacita kita melayani Kristus. Bukan karena ambisi, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan. Tetapi semua itu didasarkan pada kerendahan hati kita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, melayani Kristus dengan rela hati di dalam pelayanan kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami belajar dari sikap para murid yang penuh ambisi di dalam mencari kerajaan Allah. Tetapi ajarlah kami Tuhan agar kami tidak seperti mereka, tetapi kami mau dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, punya sikap rendah hati, tidak mencari kedudukan atau ambisi atau jabatan apapun, tapi semua dengan penuh sukacita hati kami melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.